Dan untuk mengetahui perkembangan jalur mudik di selatan Pulau Jawa, koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi yang berada di kawasan Tasikmalaya dengan laporan langsungnya. Kiki, bagaimana kondisi di sana siang ini? Apakah seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa suasananya masih cukup lengang dan tetapi apa yang perlu diperhatikan oleh para pemudik jika kondisi ini terus lengang? Selamat siang Iqbal, betul yang kemudian tadi Anda sampaikan bahwa saat ini saya berada di selatan Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Titik ini merupakan salah satu titik yang paling krusial bagi para pemudik yang kemudian akan melanjutkan perjalanan mereka ke kawasan Tasikmalaya Kota, kemudian Ciamis dan menuju ke kawasan Jawa Tengah begitu. Dari pemantauan kami sejak pagi hari tadi hingga pada siang hari ini, situasi arus lalu lintasnya cukup lengang. Mungkin Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah salah satu jalur utama yang kemudian akan menuju ke kawasan Tasikmalaya dan juga Ciamis. Kendaraan yang melintas sangat sedikit memangnya kalau kita bandingkan pada kemarin malam, di mana pada kemarin malam jumlah kendaraannya cukup banyak begitu sampai beberapa titik kepadatan sempat terjadi di kawasan ini. Nah, meskipun memang kondisinya cukup lengang, pada hari ini sepertinya didominasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan saya bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah sejumlah para pemudik yang kemudian sudah memarkirkan kendaraan mereka untuk beristirahat sejenak, begitu ya, sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau misalkan melihat dari plat nomor yang terlihat, memang rata-rata berasal dari kawasan Pantura, Karawang, Subang, kemudian juga Jakarta, bahkan Bogor dan juga sekitarnya, begitu ya. Mereka sengaja melipir sejenak begitu untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan perjalanan mereka. Dikarenakan memang Lebaran jika merujuk kepada pemerintah baru akan diselenggarakan pada Sabtu esok. Jadi hari ini mereka banyak yang kemudian memilih untuk melakukan perjalanan di H-1 atau 1 hari jelang Lebaran. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jelas apa alasan mereka untuk bisa berangkat 1 hari jelang Lebaran dan bagaimana situasi arus lalu lintas sepanjang perjalanan, saya sudah bersama dengan salah satu pemudik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Solehan. Selamat siang juga. Boleh saya ngobrol sedikit ya Pak? Boleh. Ini adalah salah satu pemudik yang sudah melakukan perjalanan. Dari mana mau ke mana ini Pak? Kami keluarga dari Bandung mau ke Cilacap. Jadi sengaja kami ngambil H-1 karena mungkin prediksi H-1 arus mudik kayaknya agak longgar lah atau lancar. Ternyata alhamdulillah sampai saya dari Bandung sampai Gentong alhamdulillah lancar di perjalanan. Pak Solehan, boleh cerita tadi dari Bandung perjalanan sekira pukul berapa dan tiba di Gentong ini pukul berapa Pak? Kami dari Bandung itu jam 10. Karena ini hari Jumat, kita break dulu di masjid. Kita karena umat muslim, kita menunaikan ibadah Jumat dulu. Jadi sampai Gentong ini agak terlambat, tapi alhamdulillah di perjalanan lancar. Oke, Pak, ini Pak boleh cerita, ini ke Cilacap memang menjadi rutinitas tahunan mudik atau sudah berapa tahun tidak kembali pulang kampung atau bagaimana nih Pak? Terus terang karena kami keluarga masih utuh ya, terutama orang tua, jadi ini sudah menjadi rutin kami silaturahmi setiap tahun, setiap hari Lebaran kita mudik berkunjung ke orang tua. Jadi udah menjadi rutinitas kami bersama keluarga. Berarti satu tahun sekali ke Jawa Tengah dari Bandung begitu ya. Apa yang dirasakan akhirnya bisa kembali pulang kampung ke rumah bertemu dengan keluarga besar Pak Solehan? Ya, itu masalahnya itu karena momen-momen penting ya. Entah itu mungkin karena udah menjadi tradisi untuk keluarga kami. Minimal 1 tahun kita berkumpul dengan keluarga dan di situ ada momen-momen penting yang harus kita syukuri. Oke, Bandung, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, tentu 2 kota yang berbeda. Bawa oleh-oleh apa ini buat keluarga di rumah nih Pak? Alhamdulillah, kalau kita itu Bandung, khususnya itu kita itu di area Majalaya itu berondong. Berondong garing itu udah menjadi identik oleh kami dari Bandung untuk ke kota Cilacap seperti itu. Barangkali ada keluarga yang kemudian sudah menunggu di rumah dan menyaksikan saat ini apa yang ingin disampaikan untuk keluarga di Cilacap nih Pak Solehan? Untuk keluarga terutama orang tua tunggu, insya Allah kita sebelum maghrib kita udah sampai ke tujuan yaitu di kota Cilacap seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, itu yang paling penting yang perlu diperhatikan soal keselamatan ketika berkendara. Pak Solehan, Bapak Ibu terima kasih banyak informasinya, selamat sampai tujuan.
Itu dia salah satu cerita yang menarik dari Pak Solehan yang kemudian sudah mempersiapkan mudik dari jauh-jauh hari dan akhirnya berangkat ya pada hari ini dari Bandung tadi sekitar pukul 10 dan sekarang pukul berapa? Pukul jelang 14 waktu Indonesia Barat. Perjalanan cukup lancar, berbeda kondisinya dengan kemarin. Iqbal, macetnya luar biasa. Bahkan kemarin saya juga melakukan perjalanan dari kawasan Bandung menuju Tasikmalaya ini menghabiskan waktu lebih dari 9 jam perjalanan karena memang kemarin diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran di tahun 2026. Nah, tadi Iqbal bertanya kepada saya, kalau misalkan lengang kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Kalau saya coba melihat rata-rata yang kemudian melakukan perjalanan pada hari ini adalah kendaraan roda 2 alias motor begitu ya. Tetapi kalau misalkan melihat dari kondisi di kawasan selatan Jawa Barat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan cuaca Iqbal. Kita masih melaksanakan ibadah puasa, namun saat ini memang cuaca cukup terik sekali pada siang hari, sehingga ini juga harus diantisipasi oleh para pemudik. Kalau misalkan Anda merasa kelelahan, pastikan untuk beristirahat. Dan Anda tidak perlu khawatir, sebetulnya begitu ya, ketika melintasi jalur selatan Jawa Barat ini banyak sekali tempat peristirahatan yang kemudian bisa Anda sambangi untuk beristirahat sejenak. Lebih baik melakukan hal tersebut daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika menjelang sore hari, berkaca kepada beberapa hari kemarin, di kawasan selatan Jawa Barat ini juga sering turun hujan dengan intensitas yang cukup deras dengan durasi yang cukup panjang, Iqbal. Nah, ini juga yang perlu diantisipasi oleh para pemudik, terutama pengendara roda 2 untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan mereka, terutama jas hujan, ketika memang akan melanjutkan perjalanan dalam kondisi hujan seperti ini. Yang jelas, yang paling penting yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai Anda microslip begitu ya, merasa ngantuk begitu ketika berkendara. Lebih baik istirahat sejenak saja untuk kemudian bisa tetap aman begitu dalam berkendara. Iqbal, kalau Anda lihat di sini luar biasa masyarakat yang kemudian menggunakan sepeda motor ini berkumpul dengan mudik, bahkan ada yang menarik ini menuliskan beragam tulisan ucapan-ucapan begitu ya, kayak seperti ini, maaf Bu, anakmu gagal bawa mobil karena apa ini, cuman pengembala akhirnya cuma bisa bawa cafe racer saja atau motor saja. Dan ini keunikan-keunikan yang kemudian terjadi begitu ya, para pemudik yang akan melakukan perjalanan mereka ke berbagai daerah yang melintasi di kawasan selatan Jawa Barat. Yang jelas mereka bersuka cita, mereka senang sekali melakukan perjalanan mudik yang menjadi tradisi setiap tahun jelang Lebaran 2026. Tentu harapan mereka besok pagi mereka bisa melakukan sholat id bersama dengan keluarga, berkumpul bersama keluarga dan merayakan Lebaran bersama. Sementara demikian dari selatan Jawa Barat, Iqbal kembali ke Jakarta. Baik, Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.